Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari kiai, keluarga dan para santrinya selalu tercurahkan kebaikan dan keluhuran. Amin. Afwan izin bertanya. Di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Thauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah boleh seseorang menjadi imam bagi suatu kaum lalu mengkhususkan doa bagi dirinya tanpa mereka, tanpa makmumnya. Maka apabila dilakukannya, ia pun telah mengkhianati mereka. Jadi kalau doa sendiri, misalnya ini kan berjamaah itu ya. Misalnya saya ini jadi imam, kalau bahasa Indonesia saya mengatakan, ya Allah ampunilah diriku, itu berarti dianggap berkhianat kepada semua jamaah itu ya. Baik, lanjut. Semasa PSBB ini kami jadi lebih sering sholat berjamaah bersama keluarga di rumah dan menjadi imam bagi mereka. Baik. Namun ketika memimpin doa setelah sholat, karena keterbatasan ilmu kami dalam bahasa Arab, tidak mampu mengubah redaksi doa-doa Nabi SAW dari kata aku menjadi kami. Sedangkan ada hadis yang melarang untuk itu. Bagaimana syarah dari hadis tersebut dan solusi dari kiai untuk kebutuhan kami? Terima kasih. Baik. Pertama begini, kalau misalnya apa ya, kalimat Rabbi zidni ilman, misalnya ya. Itu kalau untuk diri sendiri, Rabbi ya Allah kan gitu ya, zidni berilah aku atau tambahi diriku ilman kan gitu ya, ilmu itu berarti minta untuk diri sendiri ya. Kalau kita berjamaah dengan makmumnya itu istri kita, anak kita ya, orang-orang dekat kita gitu, mestinya diganti Rabbi atau Rabbana atau Rabbi, boleh Rabbi zidna kan gitu ya, zidna tambahilah kami ilman, itu ilmu kan begitu kan. Masalahnya ini yang berdoa nggak ngerti bahasa Arab kan begitu kan, ini masalah. Saya nggak pernah belajar itu Pak Kiai, ini diganti nah itu gimana, apa satu dok. Nah begini caranya, andai kata hafalnya itu Rabbi zidni ilma, misalnya doa saja ya, doa saja, andai kata cuma itu ya, Rabbi zidni ilma misalnya selesai, terus tambah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah itu kan Rabbana atina, itu kan sudah hafalan kita kan ya. Rabbi zidni ilmannya untuk kita sendiri, omong nggak ngerti bahasa Arab, nggak salah ya kan, tapi kita carikan yang sudah ada nananya gitu kasarannya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau dijadikan sendirian kan apa, Rabbana atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qini adzabannar, itu kan. Tapi Al-Quran mengajarkan tidak begitu, langsung nah untuk kita semua, yaitu aja yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada ayat-ayat Al-Quran semacam itu yang dipilih, yang sudah ada nah gitu ya. Nah itu kami, nah itu satu. Yang kedua, kalau masih bingung ya, setelah hafalnya, misalnya hafalnya tadi Rabbi zidni ilma, misalnya warzuqni fahma, itu dibaca terpaksa, kemudian ditambah dengan bahasa Indonesia, gitu caranya. Mau bahasa Jawa boleh, yang orang Jawa, orang Madura ini boleh, orang Madura, coba nanti dicontohkan ya, Ustaz tadi ini bisa bahasa Jawa ya, nanti contohkan Ustaz ya, bahasa doa bahasa Jawa gitu ya. Lah misalnya kalau bahasa Indonesia, saya orang Indonesia Ustaz. Ya, misalnya bahasa Indonesia gini kan, ya Allah berilah aku dan keluargaku ini kebaikan dunia dan akhirat. Begitu, itu lebih mantap karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja ya. Kemudian ya Allah berilah kami ini rumah. Kalau ini kan rumahnya misalnya kecil, sedangkan kita butuh rumah yang besar misalnya. Ya Allah berilah kami rumah yang besar. Dengan rumah yang besar itu kami bisa berkumpul sampai anak cucu kami misalnya. Baik itu jadi bahasa Indonesia gitu ya. Ya Allah jadikanlah kami bersama-sama Rasulullah besok di akhirat nanti di surganya Allah. Ini bahasa Indonesia begitu. Kalau bahasa Jawa gimana Ustaz? Misalkan ya Allah, kula nedhi rezeki ingkang kathah dumateng kula piyambak lan keluarga kula. Apa? Ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang kathah. Ya Allah saya minta rezeki yang banyak
kagem kaula damel saya buat saya sendiri lan keluarga kula dan untuk keluarga saya. Nah, ini kan sudah dapat bahasa Jawa. Kalau bahasa Madura kasih. Ini bahasa Madura. Ya Allah, nyokna rezeki saya banyak. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak katanya. Terus ndak batan kaulah banda sederajana keluarga kaulah. Buat saya sendiri dan buat keluarga saya. Begitu. Allah mengerti kok ya. Ya, walaupun bahasa Madura tetap Allah memahami. Ya, itu caranya. Cuman andai kata ini terjadi, andai kata kan begitu saya tetap ya Allah Rabbi zidni ilma misalnya warzuqni fahma dan lain sebagainya. Cuman hatinya dia niat untuk keluarganya, tetap oleh Allah SWT ini diterima sebagai apa namanya doa untuk semuanya. Cuman memang kan tidak bisa, bukan tidak mau, cuman tidak bisa. Ada kejadian misalnya. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin itu ya, itu diceritakan bahwa Allah SWT itu paling senang, paling bangga kalau ada orang bertobat. Ya, kalau ada orang bertobat itu paling senang misalnya. Nah, itu gimana? Ada cerita ini, ada seorang yang dia ini naik onta dalam hadis itu ya, saudara. Ada seorang yang dia ini bawa onta. Kemudian dia bawa makan di ontanya dibawa makan. Dia perjalanan jauh. Sama dulu kan naik onta ya. Nah, misalnya dari sini ke Surabaya lah, misalnya gitu. Tapi ini kan padang pasir kan, ya. Sudah dia jalan. Kemudian siang hari dia ini capek. Di situ ada pohon onta, pohon korma. Kemudian ini merenung, aduh saya capek. Ya namanya juga naik. Jangan kan naik onta, naik mobil aja capek kan ya kadang-kadang ya. Naik mobil, aduh capek kan gitu kan. Apalagi naik onta ya. Sekali ceklik gitu, capeknya setengah mati ya. Sudah di tengah jalan, dia ini kemudian turun karena ingin rebahan. Sudah, kemudian dia taruh diparkir lah ontanya itu, diparkir, dia tertidur. Begitu bangun, hilang ontanya. Sedih dia. Gimana dia mau pulang ya? Kalau misalnya ada makanannya saja tidak masalah lah gitu ya. Ini makanannya dibawa sama ontanya, pergi ontanya ini, nggak tahu kemana. Rupanya nggak diikat ini, kurang ikhtiar, ya dah. Kurang usaha diikat, hilang gitu ontanya. Sudah dia sedih sekali. Subhanallah, dalam kesedihan itu tiba-tiba sudah pokoknya sedihnya sangat itu. Cari sana, cari sini, pokoknya sudah pol-polan lah kata orang Jawa ya. Pol-polan sudah habis, kesabarannya habis, sedihnya. Tiba-tiba dia duduk lagi merenung. Subhanallah Ustaz, ini ontanya datang. Ontanya datang sendirian dengan membawa ini makanannya masih utuh. Ngerti? Kira-kira senangnya bagaimana ini? Tidak jadi mati ya Bu ya. Kalau tadi di lockdown, ini nggak bisa di lockdown ini ya. Bisa jalan ini kan gitu. Subhanallah, akhirnya dia ambil itu ontanya, ada makannya dimakan. Itu sampai dia bersyukur pada Allah. Ya Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Terus salah ucap. Salah ucap itu, Ana Rabbuk wa anta abdi. Salah ucap apa? Ana Rabbuk, aku ini ya Allah Tuhanmu, wa anta, dan engkau adalah hambaku. Salah ucap. Maksudnya anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduk, dan aku ini adalah hambamu. Cuman karena rasa senangnya dia berterima kasih ya, namanya sabkul lisan ya, salah ucap sampai mengatakan aku adalah Tuhanmu ya Allah dan engkau adalah hambaku. Ini saking saking senangnya gak bisa mikir itu pun loh diampuni oleh Allah, itu pun diakui dan tidak apa-apa karena salah ucap ya, dalam keadaan yang senangnya luar biasa. Itu ada dalam hadisnya. Apalagi dia tidak salah ucap kan, cuman salah dhamir. Misalnya mestinya Rabbi zidna ilma, dia hanya membaca Rabbi zidni ilma dan tidak sengaja, tapi hatinya doa untuk keluarganya. Kira-kira diterima enggak? Tetap diterima oleh Allah. Tidak masuk dalam hadis tadi itu karena memang gak paham. Ya enggak? Tapi kalau paham, lain lagi ini. Jelas ya? Misalnya ada orang ya, misalnya ada orang biasa-biasa saja, naudzubillah, bisa syirik, bisa murtad ya. Asik-asikan dia paham langsung mengatakan ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan, musyrik atau murtad dia. Itu enggak, orang saking senengnya gitu ya, sampai dia tidak sadar mengatakan demikian. Itu ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jelas ya? Lanjut Ustaz.